waktu itu mau ke Padepokan di pinggir sungai ketemu ular besar, saya nggak tahu kalau itu ular tadinya karena melintang di sungai. Saya kira pohon. Di dalam alas purwo, Pak? Iya, di dalam. Setelah saya duduk-duduk di situ ternyata bergerak, terus ternyata ular. Itu saya lari. Lagi ngapain tuh Bapak? Nah, saya habis numpang kayu, capek kan, saya duduk di kayu itu. Terus tahu-tahu ada harimau itu, hitam itu, sudah ngerong-ngerong mau menerkam lah. Saya diem aja, tapi dalam batin mengatakan, boleh makan saya, tapi jangan ada setetes darah pun yang tumpah. Mas Tony itu dulu drivernya Bu Rini Sutioso yang kalau nggak salah dari Jogja atau dari mana Mas Tony itu. Nah, akhirnya Bu Rini itu datang ke sini. Waktu itu Bu Rini punya permintaan Pak Sutioso untuk nyalonkan Gubernur DKI. Jadi saya di belakang layar, setiap ada barang masuk sana saya dipanggil. Ibu Tini Soeharto itu waktu itu maaf suka barang-barang seperti apa aja tuh Pak kalau boleh tahu saat itu? Yang dicari yang anti cukur. Seingat sama Bapak tuh pernah sempat bicara apa sama Bapak waktu itu? Ngomong apa dia sempat? Ya pokoknya kalau manggil saya kan Heri itu. Pokoknya kalau Mas Heri dapat benda yang dites Mas Heri lolos, udah tak kasih bonus, mau mobil yang paling baru tak belikan, rumah tak belikan. Kata Butin? Iya. Terus saya pernah mabuk udara naik pesawat Fokker itu. Fokker? Ya, sama Dandrem Solo itu. Mau kemana itu Pak? Ke Jakarta, ya ke tempatnya Butin itu dulu. Dijemputnya pakai pesawat? Iya, pesawat Fokker naiknya dari Solo. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue sedang berada di wilayah Ngawi, Jawa Tengah. Tepatnya Jawa Timur. Jawa Timur Ngawi, Pak ya? Jawa Timur. Sorry, salah. Malu anak Jakarta bro, ditawain busri itu. Daerah Ngawi, Jawa Timur. Tepatnya Desa Jakir. Ya, dan di sini gue sedang bertemu dengan kakak angkatnya Busri yang dulu awal kalau kita cerita Busri yang kemarin, perjalanan Busri ke Alas Ketongko diantara oleh seseorang yaitu dengan Pak Ade ini. Hari Bengkel. Iya. Nah di sini kisahnya pun nggak kalah menarik bro ya. Dan gue pengen mengangkat dari sudut pandang Pak Ade Heru ini tentang perjalanan hidupnya beliau yang ternyata wow penuh lika-liku. Lu pengen tahu kan ceritanya? Langsung aja gue benarkan dengan Pak Ade Heru. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ade Heru? Alhamdulillah sehat. Aduh. Pak Ade Heru, saya nih dengar Pak Ade Heru nih dari Busri sering sekali ngomongin Pak Ade Heru nih. Katanya Pak Ade Heru itu kakak saya yang paling baik katanya. Paling baik, paling sakti juga katanya. Wah. Enggak. Saya itu sebetulnya bukan orang sakti, bukan orang pinter, bukan dukun, bukan kiai. Ya, cuma kalau ada orang minta tolong, saya mampu ya saya tolong semampu saya. Oke. Dengan dasar minta sama yang kuasa, supaya apa yang kita minta diijabahi sama yang kuasa. Betul, tetap aja sama yang kuasa utama. Ya. Wah luar biasa. Jadi mintanya sama yang kuasa pertama, kedua minta doa pengestu, istilahnya pengestu sama arwah yang sudah meninggal, ketiga pengestu sama danyang kiblat sekawan, kiblat 4, 5 pancer itu, terus yang terakhir danyang yang mau reksa dusun. Semua dimintai pengestu. Kalau minta berkah tetap sama yang kuasa. Oke, nih supaya tidak ada kekeliruan ya. Iya, jadi ada urutannya untuk berdoa itu ada urutannya. Oke.
Luar biasa nih, baru awal aja udah daging nih bro. Iya. Yeah. Nah, Pak Ade Heru ini saya dengar dari Bu Sri itu kalau Pak Ade Heru ini kisah perjalanan hidupnya juga bisa dibilang unik Pak ya. Ya. Jelajah malam kali ini mendatangi sosok narasumber yang selalu membantu Ibu Sri tanpa pamrih. Beliau adalah seorang yang mempunyai kemampuan luar biasa dan selalu menggunakan kelebihannya untuk menolong sesama umat yang membutuhkan pertolongan. Uniknya awal perjalanannya pun dimulai dari mengembara ke hutan Alas Purwo di awal era tahun 80-an. Banyak sekali kisahnya yang sangat menarik untuk kita simak di Alas Purwo. Salah satunya dengan hewan yang masih ada di tahun itu seperti harimau Jawa dan ular-ular besar yang sering digambarkan dari kesaksian orang-orang sebelum kisah ini. Lepas dari Alas Purwo narasumber bahkan dipercaya sebagai supranatural para pejabat era Orde Baru, termasuk Ibu Tien Soeharto. Mari kita ikuti perjalanan hidupnya yang mungkin tidak semua orang pernah mengalami. Memang dulu saya itu kayak orang seperti putus asa karena saya 6 bersaudara, 5 laki-laki 1 perempuan. Dan saya itu anak yang paling dibenci atau paling jadi kalahan sendiri dari 6 bersaudara. Paling tidak diperhatikan lah. Ya, paling tidak diperhatikan atau kayak anak kualon gitu aja. Jadi sama saudara sama orang tua itu selalu disia-sia. Oke. Akhirnya saya kabur, lari, mencari kemampuan yang bisa untuk berguna bagi sesama. Itu di tahun berapa itu Pak kira-kira? Kurang lebih tahun 80-an. Saya masih duduk di bangku SD. Masih SD? SMP kalau enggak salah. SMP ya. Itu hampir enggak sekolah kok saya lari, terus gandul-gandul kendaraan, kan belum ada jalan yang bagus. Mau tujuan ke Banyuwangi, Alas Purwo, ya saya dengar-dengar di sana itu dulu yang paling tersohor kan Padepokan Begawan Sputrem. Apa itu? Padepokan kayak perguruan lah. Namanya di sana Padepokannya Begawan Sputrem. Di Alas Purwo ini? Alas Purwo itu ya. Oke. Nah perjalanannya memang penuh liku-liku. Waktu masuk hutan aja berhari-hari. Dan saya berbekal intip goreng. Intip goreng itu apa tuh? Intip goreng itu nasi yang kerak nasi yang dikeringkan terus digoreng itu lah. Oh, biar awet. Iya, biar dibawa ke sana awet. Makan itu sama bawa air putih aja. Gitu. Ya, seadanya air putih. Kalau sampai malam itu aja saya nggak tahu di hutan itu kehabisan bekal. Saya minum di kubangan air di hutan itu kayak ada cendolnya, ternyata itu kecebong anak katak ya. Waktu hari terang saya lihat banyak kecebong, berarti yang saya telan itu kecebong. Gitu. Terus akhirnya saya nggak mau di hutan tuh minum malam hari. Itu Bapak sampai di Banyuwangi itu perjalanan di sini berapa hari Pak sampai sana Pak? Ya sudah nggak ingat ya. Udah nggak ingat ya? Nggak ingat. Karena ya sudah kayak orang mupus kok dulu. Mupus apa Pak? Frustasi. Oh ya udah stres lah ya? Ya udah frustasi. Istilahnya ya pokoknya saya mencari di mana bisa untuk bekal hidup supaya bisa menolong sesama. Pas Bapak masuk Banyuwangi, situasi Alas Purwo situasinya seperti apa saat itu Pak? Wah masih belantara. Asalnya masih ya nggak bisa membayangkan lah waktu itu kan kalau sekarang sudah padang, sudah apa itu agak ramai lah. Gitu. Sudah ada aspal hot mix pula. Sudah jalannya sudah bagus. Kalau dulu kan masih jalan setapak. Gitu. Oh gitu. Motor bisa, tapi motornya motor yang lama-lama itu, motor kayak Honda 90 Astra itu masih itu Suzuki A100 itu. Kalau sekarang kan motor udah keren-keren. Nah itu Bapak proses masuknya itu gimana tuh Pak? Masuk Alas Purwo kan berarti Bapak mencari si Padepokan ini ya? Ya tanya-tanya.
kadang tanya itu kalau orang nggak seneng malah kamu jangan sana cari mati gitu. Ya saya nekat, sudah niat dari rumah itu los. Ya waktu itu mau ke Padepokan di pinggir sungai ketemu ular besar, saya nggak tahu kalau itu ular tadinya karena melintang di sungai. Saya kira pohon. Di dalam alas purwo, Pak? Iya, di dalam. Setelah saya duduk-duduk di situ ternyata bergerak, terus ternyata ular. Itu saya lari. Di sungai posisi ularnya gimana? Melintang. Ini sungai nih, melintang begini? Iya, melintang. Dari ujung ke ujung masih ular? Ujung masih ular. Dan kepala ular itu saya nggak tahu. Nggak ngelihat? Nggak ngelihat, tapi udah besar, sudah kayak pohon kelapa itu. Wah. Besar. Iya. Bapak ngelihat itu? Nah, ternyata gerak-gerak kok. Gerak-gerak ternyata ular. Kan saya masih belum seperti ini, pengetahuan masih kecil itu SMP. Masih anak lah, masih bocah. Itu. Jadi apa itu? Bapak lari setelah itu? Lari sampai nggak sadar, terus akhirnya diketemukan seseorang. Seseorang itu orang kalau nggak salah itu orang dari Magetan namanya Baron. Oh. Nah, nama aslinya Gianto tapi panggilannya di Padepokan situ namanya Baron. Oh, ini orang Padepokan skuter itu. Ya. Oke. Padepokan Sekutrem, Begawan Sekutrem. Skuter. Ya, itu. Di situ saya diasuh di situ. Ya, saya ngomong seperti apa yang saya inginkan. Saya ingin cari pengetahuan, pengalaman, bekal hidup yang bisa untuk menolong sesama. Di situ ternyata sampai berhari-hari saya tidak dikasih pengetahuan, cuma suruh cari kayu, belah kayu, ambil air, gitu. Nah, selama perjalanan di situ saya ngambil kayu bakar itu, ketemu macan hitam itu yang ganas itu. Macan kumbang. Ya mungkin kalau sekarang orang macan kumbang, tapi tahu saya macan itu hitam. Gitu. Lagi ngapain tuh Bapak? Nah, saya habis numbang kayu, capek kan, saya duduk di kayu itu. Terus tahu-tahu ada harimau itu, hitam itu, sudah ngerong-ngerong mau menerkam lah. Saya diem aja, tapi dalam batin mengatakan, boleh makan saya tapi jangan ada setetes darah pun yang tumpah. Akhirnya harimau itu pergi. Ya. Harimau itu pergi, terus saya beresin kayu pulang. Saya nggak cerita sama teman-teman di Padepokan, nggak cerita. Karena kalau cerita nanti teman-teman yang disuruh cari kayu ke arah situ pasti nggak berani. Karena dari guru itu, dari guru Begawan Sekutrem itu kalau nyari kayu ditentukan kamu arah sana gitu. Jadi yang dicari itu bukan kayu bakar yang ini kayak gini gitu, ditentukan sama gurunya. Oke. Nah, terus saya ketemu harimau itu 2 kali di sana. Harimau loreng? Ya, yang loreng yang pas ngambil air itu. Ngambil air sebelum turun ke tempat ambil air itu. Saya kan turun di situ nyantai dulu. Iya. Kan biasa kan kadang sambil nunggu waktu nyantai dulu biar tidak disuruh-suruh lagi. Nah, istirahat, ternyata di situ ada harimau loreng itu lewat aja. Nggak ada reaksi. Tapi loreng? Ya, loreng kuning hitam itu. Harimau Jawa itu berarti? Habis ketemu itu, harimaunya sudah lewat, terus saya baru ngambil air, pulang ke Padepokan. Habis itu saya lari dari Padepokan. Nggak mau di situ. Karena menurut Bapak nggak sesuai dengan Bapak gitu ya? Ya, nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Cuma di situ dikasih petunjuk, kamu harus nanti kalau sudah di sini betah, kamu harus puasa, doanya ini, dan puasa itu tidak boleh semaunya sendiri, harus mengikuti
petunjuknya dari sana. Nah, setelah itu saya pulang nggak tahu arah, ternyata saya sampai di Surabaya lagi, dicari sama orang tua saya, ketemu di daerah Ngagel tadi. Disusul sama keluarga? Ya pokoknya dicari. Nah, ketemu di Ngagel tadi, sampai sana saya diajak pulang, diajar sama orang tua, juga sama kakak saya, diajar, terus suruh sekolah lagi. Akhirnya saya sekolah. Habis sekolah, lulus SMP, saya hampir nggak sekolah lagi, pergi lagi. Karena ya di rumah itu keadaannya kan ekonomi lagi minus, terus setiap sekolah itu kadang pembayaran telat dimarahin sama guru. Saya sekolah aja dulu sambil gendong adik saya yang paling kecil. Bahkan dimarahi sama guru, nggak boleh sekolah bawa momongan gitu. Bapak sekolah sambil gendong adik? Iya. Guru saya aja sampai sekarang masih hidup waktu saya gendong adik saya. Kemungkinan ini masih hidup, rumahnya di Walikubun. Belakang kantor Telkom Walikubun. Kalau yang sering ngasih sanksi gendong adik saya, berdiri di depan sampai kalau belum pulang belum boleh duduk, itu sudah meninggal, namanya Pak Sukiman, bapaknya Gus Danang. Danang Binto itu. Itu di jejak saya panjang. Setelah dari Alas Purwo kurang lebih 2 bulan saya pulang, terus ketemu sama keluarga itu kan, suruh sekolah. Saya sekolah lagi. Habis sekolah, lulus SMP, saya nggak mau sekolah lagi, pergi lagi kemana-mana. Ternyata dicari ketemu, diajak pulang lagi. Terus akhirnya saya pergi ke hutan Kerapia. Hutan Kerapia? Ya, hutan Kerapia itu daerah KRPH Watutinata kalau enggak salah. RPH Watutinata wilayahnya. Nah, di situ dekat Sendang Telogo sama Sendang Kedung Grenjeng. Kalau Sendang Kedung Grenjeng itu wilayah KRPH Banyuasin. Tujuan Bapak ke situ saat itu untuk sama seperti Alas Purwo? Tujuan saya ke situ pokoknya pengen tirakat sendiri tanpa guru yang bisa mendapatkan kedamaian atau ketentraman. Tanpa guru? Tanpa guru. Oke. Nah, setelah dapat sekitar 1 minggu ya. 1 minggu itu kan saya udah nggak bawa bekal sama sekali. Saya nggak makan, nggak minum. Nah, itu hampir tidak kuat. Ada petunjuk terus noleh. Rekosone karo penake, ukeh penake. Apa tuh artinya, Pak? Sengsaranya dengan bahagianya, banyak bahagianya. Oke. Gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia. Akhirnya saya lanjut. Setelah dapat 2 minggu, lebih sedikit, saya ketemu namanya Pak Jaini, seorang pegawai damkar hutan. Oke. Nah, kalau malam dia nemani saya di Alas Kerapia itu. Karena saya tidurnya nggak direbahkan badan saya. Tidurnya saya berdiri, tangan saya ikat di ranting pohon. Itu atas petunjuk yang suara tadi? Atas petunjuk, ya. Nah itu. Setelah hari ke-19, saya suruh ngambil mainan di dekat Sendang Kedung Grenjeng yang biasa saya buat mandi itu. Nah setelah dapat itu, saya tidak kuat. Habis tenaga, saya nggak ingat entah mati atau hidup. Nah, tahu-tahu saya sudah dirumat sama namanya Pak Jaini itu, dibawa ke gubuknya. Si damkar hutan ini? Ya, dibawa ke gubuknya. Saya dikasih wedang tomat itu.
apa itu tomat yang dihancurkan ya? Nah, ya kasih air panas itu. Nah, saya makan itu 2 hari. Habis itu saya dikasih apa itu bubur sama Pak Jaini itu. Ya dia yang nemani saya waktu terakhir itu sampai hari ke-21. Sampai hari 21? Ya. Hari 21 terus habis itu saya sudahi tirakat saya mandi keramas, saya tutup untuk tirakatnya. Kan kalau saya punya keyakinan setiap mau tirakat itu mandi keramas dulu dan habis juga mandi keramas dulu. Ibarat wadah itu dibuka terus ditutup biar enggak melebar. Gitu. Jadi setelah mandi keramas, puasa, enggak makan, enggak minum. Nah nanti setelah mau selesai ya mandi keramas lagi, ibarat ada ditutup. Bapak itu pas lagi disuruh ngambil yang di sendang itu atas bisikan, itu yang Bapak ambil apa saat itu? Ya saya ambil kayak apa itu fosil yang isinya batu mustika merah itu. Warnanya merah? Warna merah. Di HP saya ada gambarnya. Oh nanti kita kirim gambarnya Pak ya? Ya. Itu warnanya merah. Nah, ternyata batu itu kalau dimasukkan air bisa merah. Kalau diambil airnya kembali putih. Dan kalau dipegang, ini kalau dipotong rambutnya nggak mempan. Anti cukur? Ya, kalau orang bilang mengatakan anti cukur gitu aja. Itu saya bawa kemana-mana dulu sampai saya ikut nyuri kayu sama orang-orang itu pernah ditebas sama apa itu golok sini nyala biar gitu. Kayak kena benda logam? Ya, terang gitu? Ya, nyala. Yang nebas siapa Pak? Yang nebas polisi hutan. Oh dikejar polisi hutan? Ya, dikejar polisi hutan, ditebas biar itu nyala biar, terus akhirnya polisi hutannya ketakutan. Siapa yang nggak takut Pak? Bapak saat itu kaget juga seperti itu ya? Ya kaget, namanya pencuri kan mesti takut kan dikejar. Nah, saya sudah nggak ada jalan, berhenti, ditebas. Oh gitu. Ya, batu merah itu kan akhirnya saya buat pegangan. Bukannya saya percaya pada batu itu, tapi hanya untuk pegangan aja. Ibarat pemberian lah. Ya, kita istilahnya ibarat apa itu pelihara burung, kita ambil suaranya gitu. Nah, saya megang itu, kita ambil petuahnya gitu aja. Gitu. Perbedaannya apa di saat Bapak sudah memegang batu itu Pak? Setelah megang batu itu, badan terasa enteng, fresh, dan tidak takut sama siapapun. Percaya diri? Iya, percaya diri. Gitu. Dan kalau emosi, ngelihat orang-orang itu kayak kecil-kecil gitu. Oke. Jadi kalau waktu emosi ngelihat orang siapapun kecil-kecil gitu, kayak orang kerdil gitu. Oh. Jadi mandang mereka tuh udah kecil aja ya? Iya. Gitu. Ya, itulah keanehan dari batu. Habis itu saya nyuri kayu, jadi apa itu? Yang dipercaya itu loh, punya anak buah itu loh. Mandor? Ya pokoknya jadi kepala Blandong lah. Mandor Blandong. Ya, itu. Punya anak buah 9. Nyuri kayu? Nyuri kayu. Sebelum nyuri, itu saya taruh di gentong. Air di gentong merah semua, nanti minum. Semua anak buahnya minum? Ya minum, sebelum masuk hutan. Nah, saya pesan, pokoknya selama di hutan, saya larang kencing. Kalau kencing ditebas, jebol ya. Oke. Gitu. Terus pada akhirnya gimana itu Pak? Akhirnya semua pada ngikut, ngambil kayu. Nah, tapi saya ngambil kayu itu ya cukup untuk seneng-seneng, kalau dapat uang untuk seneng-seneng gitu aja. Ya sekedar buat jajan-jajan ya, rame-rame. Gitu aja. Nggak kepikiran bikin rumah atau apa, nggak kepikiran. Nah, pada suatu saat teman saya yang satu nyuri sendiri, ketangkep, akhirnya
semua dicokot. Oh nyanyi dia. Ya, nyanyi. Akhirnya saya dicari polisi, saya kabur. Selama kabur tuh kebetulan saya punya apa itu inisiatif nolong sesama, supaya dari perbuatan saya yang dulu nyuri kayu, sering berani sama orang tua, itu biar ada ganjarannya. Jadi antara imbangnya ya pengimbang dari dosa saya dengan ganjaran ini bisa imbang. Iya. Gitu. Akhirnya sampai sekarang ya bukannya saya itu orang pinter, saya semua minta sama Yang Kuasa. Awalnya begini, ada seseorang dari teman-teman Blendong itu, ada yang keluarganya sakit, nanya pada saya. Saya doa petunjuknya gini, saya doa petunjuknya gini. Akhirnya merembet kemana-mana. Akhirnya sampai ketemu Mas Tony. Mas Tony itu drivernya Burini Sutioso. Istrinya Pak Sutioso? Iya. Oke. Mas Tony itu dulu drivernya Burini Sutioso yang kalau nggak salah dari Jogja atau dari mana Mas Tony itu. Nah, akhirnya Burini itu datang ke sini. Waktu itu Burini punya permintaan Pak Sutioso untuk nyalonkan gubernur DKI. Dan jadi, setelah jadi Burini ke sini, bancaan yang diundang itu dikasih amplop sama Burini itu. Waktu itu zaman 50-an gambar Pak Soeharto. Kalau bahasa dulu kita 50 Soeharto nyengir. Iya kan yang biru itu ya? Ya pokoknya gambar Pak Soeharto. Iya. Itu aja. Itu. Jadi yang kondangan juga suka lingkungan sini. Dikasih amplop isinya itu 50.000 gambar Pak Soeharto. Oh gitu. Akhirnya nama saya banyak dikenal orang. Oke. Setelah itu Pak? Nah, itu banyak dikenal orang. Terus saya didatangi seorang pegawai DPU dari Gunung Kidul, namanya Pak Lasiman. Nah, setelah itu saya dikenalkan sama orangnya Butin Soeharto. Butin, ibu presiden saat itu ya? Ya, Ibu Presiden RI kedua. Kedua, betul. Setelah saya ketemu Pak Lasiman itu ke sini minta tolong anaknya masuk ke SMA Taruna Negara sampai masuk Akmil. Pak Lasiman ini siapa? Seorang pegawai PU di Gunung Kidul. Oke. Itu. Anaknya mau masuk Akmil? Ya, masuk SMA Taruna dulu. Taruna Nusantara. Setelah masuk Taruna terus akhirnya masuk Akmil. Pak Lasiman itu punya anak dua, namanya Andri Hadianto yang masuk SMA Taruna itu sekarang sudah dinas di Palembang kalau tidak salah. Itu Andri Hadianto. Terus yang kedua perempuan namanya Yunita, siapa itu namanya Kunit, panggilannya Kunit gitu. Minta tolong ke Bapak untuk supaya didoakan anaknya supaya lolos. Ya lolos karena dulu ciri matanya. Matanya Pak Lasiman, anaknya Pak Lasiman itu matanya ciri masuk SMA Taruna itu pakai lem terus. Oh gitu. Dan ternyata lolos terus sampai masuk Akmil lolos. Oke. Dan Pak Lasiman itu sering tidur di sini. Nah, habis itu saya dikenalkan dengan orangnya Butin sama Pak Lasiman. Dari Pak Lasiman kenal sama orangnya Ibu Tin Soeharto. Iya. Terus saya dipanggil sama Butin ketemuan di Solo.
dikenalkan sama suhunya Butin atau testernya Butin yang namanya Bu Mutiara Ningsih, panggilannya Bu Seni. Bu Seni. Ya. Untuk ngapain tuh Pak dipanggil Bapak? Butin waktu itu nyari benda yang mampu anti cukur. Oh gitu. Ya. Oke. Tapi tidak tahu kalau saya pegang. Pegang si merah tadi. Iya. Oh. Taunya saya doa aja. Terus. Terus akhirnya Butin nunjuk saya sebagai tester. Setiap ada barang saya dipanggil untuk ngetes. Kalau yang saya tes itu nggak jebol, saya bayarannya banyak. Bayarannya banyak? Ya, tapi kalau yang saya tes jebol, bayarannya nggak begitu banyak. Jebol nggak jebol, Bapak sebagai tester tetap dibayar? Tetap dibayar. Oke. Tapi saya nggak narik bayaran itu. Tergantung istilahnya kayak loyalty gitu aja. Gitu. Tapi lama saya. Nah, berapa lama sama Bapak sama Ibu Tin itu kira-kira? kurang lebih 4 tahunan, 3 tahun 4 tahun. Oh, lumayan ya. Itu. Jadi saya di belakang layar. Setiap ada barang masuk sana saya dipanggil. Ibu Tin Soeharto itu waktu itu maaf suka barang-barang seperti apa aja tuh Pak kalau boleh tahu saat itu? Yang dicari yang anti cukur. Anti cukur? Iya. Dan belum pernah dapat? Belum. Saya pernah diajak di rumahnya Pak Tri Sutrisno, kalau nggak salah Jalan Gatot Subroto nomor 2. Daerah mana tuh Pak? Di Jakarta sana. Jakarta. Karena yang tahu saya punya barang itu hanya suhunya Pak Tri Sutrisno, namanya Eyang Sri itu tahu. Eyang Sri ini siapa? Suhunya Pak Tri Sutrisno. Oh, gurunya lah. Oh iya, gurunya Pak Tri. Saya begitu datang langsung disalami, terus dirangkul, Mas jenengan niku gadah benda ki ambak kok mboten dicasne kali Ibu. Artinya apa tuh Pak? Punya barang sendiri kalau tidak dikasihkan sama Ibu Butin ya. Oh, terus Bapak bilang apa? Ya, wah saya enggak tahu saya bilang gitu. Sampai niku pura-pura enggak tahu apa memang enggak tahu gitu. Akan saya takut waktu itu kalau berhadapan dengan orang-orang kayak gitu. Petinggi negara lah. Iya, petinggi negara. Gitu. Terus akhirnya saya sama Eyang Sri itu dibilangin, udah kamu di sini aja Mas, barangnya taruh sini, kamu kebutuhannya apa saja nanti saya yang nyukupi. Gitu. Saya nggak mau terikat, saya pengennya bebas. Oke. Terus saya malang melintang kemana-mana, setiap ada dengar orang pinter saya datangin, pusakanya saya doain kena, udah berarti masih unggul saya. Oh gitu. Bisa dibilang saat itu Bapak misalnya ada orang yang juga punya kemampuan, punya barang ini nih, udah saya mau tes gitu, jebol apa enggak sama saya gitu. Ya. Sempat kemana aja tuh Bapak kayak gitu tuh? Kemana-mana. Tapi selama perjalanan itu yang saya salut, tester yang paling handal itu cuma dari Surabaya, Pak Muhammad Nur, nggak punya guratan tangan. Polos tangan nih? Iya, polos halus ini. Kalau di jabat ini kayak nggak ada tulang. Barang seperti aja ketemu Pak Muhammad Nur itu habis. Barang saya aja nggak mampu ketemu. Saya akui orangnya luar biasa. Masih hidup Pak orangnya Pak? Kurang tahu kalau sekarang. Sudah lama sekali nggak ketemu. Dulu kalau ke Surabaya ya ketemu. Dulu di dekat Gedung Juang, jalan itu Majen Sungkono. Rumahnya. Nah waktu Bapak ke rumah Pak Tri itu, waktu itu hajatnya ngapain tuh Pak? Dulu cuma diajak sama Danrem Solo, Pak Slamet Supriyadi. Waktu itu. Saya menghadap Pak Danrem Solo itu yang ngajak Letnan Bandi, orang dari Mojolaban. Oke. Saya masih kerja bengkel, dijemput, diajak sama. Luar biasa perjalanannya Bapak ya.
ketemu dengan orang-orang petinggi-petinggi saat itu yang berkuasa, Pak ya? Iya. Terus saya pernah mabuk udara naik pesawat Fokker itu. Poker. Ya, sama Danrem Solo itu. Mau kemana itu, Pak? Ke Jakarta. Ya, ke tempatnya Putin itu. Dijemputnya pakai pesawat. Iya, pesawat Fokker naiknya dari Solo gitu. Pesawat Fokker cuma 5 orang. Jadi pilot sama saya, Letnan Bandi, sama Danremnya Solo itu, sama 1 pengawalnya. Hitungannya kan itu pesawat private lah, bukan pesawat penumpang ya kan, bukan pesawat pribadi, bukan pesawat umum. Ya nggak tahu saya, pokoknya Iya. Fokker cuma isi 5 orang. Iya. Wah, saya mau saya muntah-muntah gitu ya. Wah, kayak naik tergandeng kok. Oh gitu? Di udara itu kayak kalau kena mendung itu awan ya. Kayak tergandeng, kayak naik tergandeng gitu. Mabuk saya. Gitu. Butin sempat yang seingat sama Bapak tuh, pernah sempat bicara apa sama Bapak waktu itu? Ngomong apa dia sempat? Ya pokoknya kalau manggil saya kan Heri itu. Pokoknya kalau Mas Heri dapat benda yang dites Mas Heri lolos, udah tak kasih bonus, mau mobil yang paling baru, tak belikan, rumah tak belikan. Kata Butin? Iya. Pokoknya enggak usah khawatir kalau ketemu barang yang bagus. Mau hidup seperti apa tak kasih. Asal dapat apa yang dia mau. Iya. Yang satu itu yang dapat anti cukur, yang saya tes lolos. Nah habis itu saya pengennya ya hidup bebas. Terus akhirnya saya tahun berapa itu? Saya nikah tahun sekitar 91 ya. Nah, kan lama nggak punya anak. Saya pengen punya anak, barang-barang itu saya taruh. Terus akhirnya istri saya hamil. Oh, itu kejadian sebelum Bapak punya anak? Iya. Setelah itu Bapak memutuskan untuk melepas itu semua, Bapak taruh? Ya, saya taruh di sana, sedang kedung kerenjeng itu. Terus akhirnya istri saya hamil. Selang 1 tahun saya taruh. Setelah Pak Soeharto, setelah reformasi, saya 1 tahun 99 itu saya taruh. Terus istri saya hamil tahun 2000, lahiran anak saya yang pertama. Oke. Berarti gonjang-ganjing reformasi itu Bapak sudah mengenal keluarga Cendana itu ya? Sudah. Oke. Setelah saya punya anak kecil, saya kan harus bertanggung jawab menghidupi anak istri. Nah, saya kerja di bengkel, terus akhirnya banyak kenal orang, seperti orang yang minta tolong untuk didoain supaya sakitnya sembuh, supaya usahanya lancar gitu. Akhirnya saya dikenal sama namanya Mas Jati. Mas Jati itu kenal saya sebetulnya sudah lama. Waktu Butin masih gandeng dengan saya, Mas Jati dari Jogja itu sudah kenal saya. Nah, akhirnya Mas Jati itu ketemu Pak Dokter Ketut Lusin namanya, orang Bali tapi kerjanya di Rumah Sakit Sarjito. Nah, dia anaknya itu sakit keras dan sudah tidak menemukan titik sembuh di Rumah Sakit Sarjito, itu mau dirujuk ke Singapura. Maaf, sakitnya apa ini, Pak? Sakitnya tidak bisa terdetek, pindah-pindah. Jadi hari ini di scan sakitnya di kepala, besok itu sudah pindah di kaki, besoknya lagi sudah pindah di hati. Oh, gitu. Secara medis aneh. Ya aneh. Terus akhirnya ketemu Mas Jati itu, bapaknya, Pak dokternya itu. Terus Pak dokter itu sama Mas Jati diajak ke tempat saya. Akhirnya saya diajak ke sana, saya doain kurang lebih 2 minggu sembuh. Sampai sekarang masih hidup, bisa ditanya orangnya. Bisa sampai sembuh dia? Sembuh total. Sampai sekarang bisa ditanya orangnya, masih hidup. Jadi dokter spesialis THT, namanya Luh Lucy. Orang Bali? Ya, orang Bali. Anaknya Pak Ketut itu. Oh, anak Pak Ketut. Iya. Nah, itu. Terus akhirnya saya banyak dikenal dokter-dokter dari Rumah Sakit Sarjito seperti Dokter Kartono, Dokter Tarno, senior-senior sana. Terus yang belum lama ya, sekitar 4 tahun 5 tahun ini
dikenal sama dokter spesialis dalam Pak Agus Barmawi. Mungkin sekarang juga masih hidup dokter. Di rumah sakit mana itu dia, Pak? Rumah sakit Sarjito Jogja. Sarjito Jogja. Ya. Dan dokter Loh Lucy Indrawati namanya. Sekarang prakteknya di Gang Karso kalau nggak salah. Gang Karso daerah Jalan Bantul. Bisa dicek, kenal sama saya enggak. Dulu pernah sakit, yang doain saya enggak, bisa dicek. Bisa dicek, Pak ya. Ya. Nah, sorry ini saya potong sebentar, ini agak menarik. Ini kan Bapak berkenalan dengan kalangan dokter. Apakah di kalangan dokter ini pernah dia menanganan medis secara ilmiah ya? Nah, apakah ada yang pernah minta tolong sama Bapak untuk menyembuhkan penyakit yang mereka sudah angkat tangan? Iya. Pernah? Iya. Gimana tuh Pak ceritanya, Pak? Gini, yang namanya dokter, dia punya penyakit, dia sudah berobat di rumah sakit, nggak sembuh-sembuh, akhirnya kayak seperti frustasi atau sudah nggak punya harapan gitu. Itu namanya Dokter Kartono itu dulu. Istrinya juga dokter, Pak Kartono juga dokter di rumah sakit Sarjito sana. Nah terus dibilangi sama Dokter Sarojo. Dokter Sarojo itu dokter tertua di rumah sakit Sarjito dulu. Nah, akhirnya saya dipanggil ke rumahnya. Saya doain di rumahnya 3 hari, terus berangsur-angsur sembuh. Berangsur-angsur sembuh. Waktu itu tahun berapa ya? Saya dibelikan diesel sama generator untuk usaha ngelas. Oh gitu. Sama Dokter Kartono itu. Karena berhasil. Iya, karena dia sembuh. Itu. Padahal seorang dokter ya. Seorang dokter. Masih ujung-ujungnya percayanya pada alternatif juga. Ya, mungkin saja istrinya atau anaknya mungkin masih hidup, Dokter Kartono itu. Kalau Dokter Kartononya mungkin sudah meninggal, saya juga nggak tahu karena setelah lepas sudah sembuh sudah nggak berhubungan. Kalau Dokter Ketut itu sampai anaknya, sampai istrinya masih berhubungan terus. Saya masih sering kadang diajak ketemuan. Oh gitu, masih nggak lupa ya? Ya, nggak lupa. Kalau Dokter Kartono, Dokter Tarno, Dokter Sarojo udah nggak berhubungan. Udah lost contact ya? Ya, mungkin sudah lost kontak. Saya HP waktu pertama kali itu yang belikan juga Dokter Ketut itu. Dibelikan HP, kartunya waktu itu beli 625.000 kartunya. Ngisinya pulsa itu minimal 100.000. Iya, zaman itu. Kalau nggak salah, itu loh, HP-nya yang besar ada antennya itu loh dulu. Motorola 510, Nokia 510. Oh, Nokia 510. Iya, kalau nggak salah itu dulu. Habis itu rusak, diminta sama Pak Dokter diganti Sony Ericsson T15 atau T10 itu. Oh, yang flip itu ya? Ya, yang dibuka. Iya, yang flip. Itu. Saya masih ingat itu. Tahun 2001 dan motor sampai sekarang masih motornya itu plat AB itu. Motor Kansen. Dari siapa itu, Pak? Dari Dokter Ketut. Dokter Ketut. Sampai sekarang pun namanya masih Dokter Ketut, orangnya sudah meninggal masih Dokter Ketut. Suruh balik nama saya nggak mau karena motor Cino kalau balik nama harganya kan tidak sesuai dengan biaya balik nama mutasi daerah Jogja sampai ke Ngawi. Bener Pak. Nah, jadi kenang-kenangan aja Pak ya? Iya kenang-kenangan. Nah, Bathara Karang itu apa Pak? Bathara Karang itu seperti Jenglot, cuma bedanya Jenglot sama Bathara Karang itu kalau Bathara Karang nggak punya taring, kalau Jenglot punya taring. Oh gitu? Ya. Bathara Karang itu juga anti cukur, Jenglot juga anti cukur. Awalnya manusia yang berguru. Ya, berguru mempelajari ilmu karang. Si Bathara Karang ini. Ya. Dan apa betul kalau yang saya dengar-dengar semakin dia mengecil itu semakin sakti? Tidak. Anak yang mancing ikan, ikannya dibawa pulang, malamnya orangnya step itu lama juga. Akhirnya ikannya belum dimasak kan,
saya suruh dikembalikan, akhirnya sembuh. Sekarang juga masih hidup, orangnya kerja di Bandung. Yang mau saya tanyakan adalah di saat Bapak mengobati itu, pernah nggak saat Bapak mengobati seseorang yang dikirim, Bapak ini dideteksi oleh sang pengirim, artinya malah Bapak yang diserang? Sering. Oh ya? Bukan 1 kali 2 kali. Efeknya ke Bapak yang benar Bapak rasakan yang terparah dari serangan itu gimana, Pak? Efek itu waktu itu saya sampai drop berapa bulan ya. Waktu saya menganjurkan Bathara Karangnya Master Robert itu. Master Robert siapa tuh, Pak? Master Robert itu orang Jakarta dulu. Masalah pengurusan perebutan tender proyek. Nah, dia itu lawannya itu punya spiritual namanya Master Robert. 2003 kalau tidak salah. Itu waktu kasus tender PT Dwi Nogo Manunggaling Roso Jakarta, Mandiri Prapatan, Mampang Prapatan. Waktu Nero kalau tidak salah, direktur mandirinya. Akhirnya Bapak dimintai tolong. Saya dimintai tolong, kena langsung saya sempurnakan. Saya sampai menggigil, sampai muntah darah. Oh, berarti sampai sekarang ya, masih ini, Bapak masih suka kalau ada yang minta tolong Bapak juga masih suka Bapak tolong atau gimana, atau sudah? Iya, tetap saya tolong selama saya masih mampu untuk berdoa, tetap saya tolong.